Semangat pagi, selamat malam, ISPian dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Inspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi sobat properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti di Indonesia. Saya, Ariko, selaku CMLO dari ISP Indonesia. Malam ini kita ditemani oleh rekan saya, Bapak Hendra Setiawan, selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Selamat malam, Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Luar biasa ya malam ini kita eh, kedatangan rekan-rekan Sobat Properti dari seluruh Indonesia nih Pak Ari. Bukan hanya dari sekitar Jawa tapi dari Kalimantan dan juga narasumber kita dari Bali dan dari mana-mana ya Pak Ari. Kali ini Betul juga banget. spesial karena memang ada segmen baru ya Pak, kita di acara Inspirasi Properti ya Pak. Iya, Dan kita betul, Pak. ini melanjutkan legal series yang minggu lalu, tetapi agak lain. Jadi program yang kali ini kita akan bahas sisi hukum dari dunia real estate ya Pak Ari ya. Benar-benar. Supaya transaksi kita ini tambah aman dan terarah dan juga terlindungi ya Pak Ari. Benar banget, Pak. Karena bayangkan nih, Pak. Kalau Bapak sudah menabung bertahun-tahun untuk beli hunian, ya, kemudian bangunannya sudah setengah jadi, Pak, tapi tiba-tiba proyeknya berhenti. Nah, developernya dinyatakan pilot lagi. Wah, itu bukan cuma pembeli yang panik, Pak. Broker yang sudah Iya, bantu jual pun kan ikut dirugikan ya, Pak. betul, betul. Kita jadi Ya, apa? Broker menjadi rusak juga namanya Pak ya di mata konsumen kalau seperti itu ya. bener banget, Pak. Makanya di episode Legal Series kita kali ini, kita akan bahas sisi hukum yang sering diabaikan tapi dampaknya luar biasa besar. Ketika developer gagal bangun, bagaimana nasib pembeli dan broker properti? Nah, malam ini kita bersama dengan Bapak Putu Subada Kusuma, selaku senior lawyer, managing partner Putu Kusuma dan rekan, dan kemudian kurator juga, Pak. Ya, dan juga Oh, sekaligus sebagai direktur dari PT Graha Kusuma, serta wakil ketua umum 7 Arebi bidang pengembangan organisasi nih, Pak. Nah, kita akan kupas fakta-fakta hukum kepailitan, PKPU, dan strategi melindungi hak pembeli maupun broker di tengah badai bisnis properti. Nah, tapi wah, luar biasa Pak Ari. Ini ya, topiknya kelihatannya berat nih Pak Ari. betul. Tapi kita ada Pak Putu ya di sini. Betul, Selamat, kita welcome Pak Putu. ya, selamat malam Pak Putu. Ini kelihatannya akan jadi ringan kalau udah ada Pak Putu nih Pak Ari. Betul. Om Swastiastu. Selamat malam, Pak Putu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ah, Ah Salam ya, sehat. Ya, saya Putu Subada Kusuma. Ya, seperti apa dijelaskan tadi, saya tinggal di Bali, eh, profesi sebagai kurator dan juga anggota REB. Jadi kebetulan juga pengurus 7 di wakil 7 di REB, di DPP REB ya. Itu sehari-hari sebagai pengacara khusus properti dan perbankan. Di samping tadi saya jelaskan juga sebagai kurator ya. Juga sebagai agent juga di bawah bendera PT Geraha Kusuma saya sendiri ya. Jadi tidak besar tapi ya biar ada aja kegiatan kan begitu kan. Itu kegiatan iya. tidak lepas dari dunia properti karena di bagian hukum juga saya fokus di properti dan perbankan kan kira-kira simultan dengan apa yang kita jalani hari-hari sebagai broker properti dan juga pengurus ALB. Ya semoga nanti apa yang kita lalui malam ini lewat diskusi-diskusi semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab ya syukur, kalau enggak ya saya minta waktu dan juga dan tidak harus apa yang berlaku sekarang ditanyakan sekarang, terjawab sekarang atau mungkin nanti setelah acara baru ingat ada pertanyaan apa-apa, itu ada nomor handphone saya bisa dikontak saya enggak apa-apa ya. Jadi saya terbuka aja karena bagaimanapun juga tanggung jawab saya sebagai pengurus REB untuk apa? Untuk menyemangati anggota REB. Terima kasih. oke. Ini seru banget ya Pak Hendra ya, karena kita juga Iya, beruntung banget ya, Pak Putu berkesempatan hadir bersama kita ya. Padahal beliau tuh sibuk banget loh Pak.
Betul, Pak. Ini saja baru mendarat nih langsung join sama kita nih, Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak nih Pak Putu sebelumnya Kita wajib sudah hadir berbagi. dengan. Kita wajib berbagi. Ya. Yang Namun kedua, sebelum masuk ke pembahasan Pak Putu, boleh izin Pak, cerita sedikit dong Pak, apa yang membuat Bapak tertarik sih Pak dengan dunia broker? Padahal kan Bapak sudah memiliki profesi yang mentereng, bonafit ya Pak ya, selaku pengacara, punya apa namanya hukum lagi ya Pak ya. Kemudian juga berbagai bisnis yang saya dengar Bapak banyak juga yang sudah terlibat ya dari hotel, laundry dan lain-lainnya. Sampai sekarang Bapak menjabat sebagai waketum yang sebelumnya Bapak juga pernah menjabat sebagai Ketua Arebi DPD Bali ya Pak ya. dah, oke. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan menarik gitu ya. Apa yang membuat saya tertarik dengan dunia broker ya? Betul Pak. Saya melihat karena klien saya dan juga saya berkecimpung di dunia properti dan perbankan di lawyer saya, dan juga saya lihat perkembangan di luar negeri, ya kan. Di luar negeri udah jauh modern daripada kita ya. Ternyata dunia broker itu tidak anti, ya. Justru apa? Itu merupakan suatu kebutuhan. Ya contoh, sama dengan dunia lawyer di luar negeri juga begitu, kebutuhan. Makanya apa istilahnya, untuk legal mindednya orang bule itu beda dengan di sini. Kalau yang di Bali, di Indonesia itu kalau sudah jadi masalah baru cari lawyer. Gitu. Oh. Iya. Di luar negeri beda. Dia mau sewa rumah di Bali, dia cari lawyer. Apalagi jual beli. Itu Pak. Gitu. Jadi Hmm. gandeng. Nah, kalau dunia broker, kenapa saya tetap tertarik melihat di luar negeri? Ya kan, karena apa? Karena saya kebetulan uh, authorized distributor untuk keran-keran kamar mandi Hansgrohe Jerman. Kita importir untuk Indonesia. Itu proyek-proyek kan. Itu. Hmm. Nah, terus di situ sangat ya, kalau kan pasar pasar padatnya di Singapura kan. Nah, di sana itu apa ya, saya diajak kunjungan properti yang pakai produk kami. Nah, di sana kami bersentuhan dengan property agent gitu. Oke. Tapi betapa dihargainya property agent di sana. Ya. Karena apa? Tidak sembarang orang jadi kayak di sini ada BT, itu tidak bisa itu di sana. Nah, dan apa? Saya lihat, saya tanya, itu dunia property agent di Singapura gimana? Oh, sangat dibutuhkan. Karena apa? Satu, orang sibuk, Ya. kan? Mau menawarkan sendiri properti tidak mungkin. Mau nyari sendiri waktu tidak ada. Gitu kan. Nah, di Indonesia itu kan seiring dengan perkembangan zaman, kesibukan sudah pasti meningkat, ya kan? Ya, keterbatasan waktu. Nah, sekarang saja, jangankan dunia broker, dunia arsitek saja itu sudah laris manis sekarang. Karena orang membangun sipil apa itu, orang tidak sempat lagi ngurusin kayak dulu nungguin tukang, cari tukang udah mumet ya. Nah, itulah kita juga sama gitu. Makanya, dan juga apa? Dunia broker ini bisa dijalankan dengan apa? Tanpa modal. Kita hanya modal Nah. relasi di situ. Satu, kebutuhan. Kedua, min modal, tapi jangkauannya bisa dapat duit besar, ya kan? Nah, di situ. Nah, itulah. Jadi daya tarik tiga ini membuat saya ya, saya tidak bisa lepas dari dunia saya. Nah, kebetulan juga relasi saya mengimbangi dengan dunia saya, dunia broker saya. Saya manfaatkan mereka. Kebutuhan mereka kami layani, gitu. Ya, makanya sekarang kalau ada satu keluarga ya, itu orang tuanya broker, sampai anak-anaknya, sampai tetangganya ikut jadi broker karena dia sudah merasakan manfaatnya, hasilnya gitu. Nah, itulah membuat apa? Saya tetap dalam dalam situasi apapun, bisnis apapun yang sudah berkembang, nah, saya tetap dunia broker ini saya cintai. Selalu dicintai, tidak pernah dilupakan. Ya, Luar yang biasa, Pak. yang penting kita apa? Tetap edukasi diri. Iya, iya. Selalu berkembang dan bertumbuh terus ya di dunia brokernya juga, Pak ya. Betul ya. Ya, apa, dunia konsumen broker pun juga berkembang, ya kan, semakin jeli karena belajar dari pengalamannya.
kita lah sebagai agent akan diuji coba oleh mereka itu. Iya, iya, iya. Makanya edukasi itu penting ya. Bersyukurlah ada aspirasi ini atau mengedukasi edukasi ya kan, ya lumayan kan begitu kan. Ya tidak hanya sekali, mungkin nanti diselangi berapa bulan muncul lagi kan. Jadi akan merupakan suatu apa ya, habit nanti kan, bahwa kita harus fokus tidak hanya cari uang tapi apa, melindungi profesi kan begitu kan, menjaga profesi kan begitu kan. Di samping kita Betul. arwahnya kan begitu kan. Iya, Arwah itu dengan komitmen kan begitu kan. Gitu. Kalau melindungi apa, dengan pengetahuan kita, proteksi diri, proteksi konsumen kan begitu kan, ya belajar hukumnya. Ya tentu ya sudah ikut sertifikasi RAB itu sudah sangat mumpuni. Tinggal apa? Ya rajin-rajin mengamati masalah di luar kan begitu kan. Ya rajin baca, apalagi sekarang kan di dunia sosial media kan ilmu itu berkembang banget kan. Gitu. Ya itu sih sepintas. Maaf ya iya. sambil kopi ya, biar santai ya, jangan tegang ya. Udah malam ya, relax. Iya, Pak. Santai, Pak. Kita sambil ngopi. Mm-mm. Rekan-rekan yang lain juga saya yakin sambil ngopi, sambil santai ya. Kan juga Betul, betul. ada di rumah ini semua kan. Jadi Benar, Pak. Iya, Ya, ya, karena suasananya memang jam segini ya, Pak ya, jam yang sudah cukup untuk istirahat ya, Pak ya. Jadi lebih santai nih, Pak, rileks kita untuk ngobrolnya nih, Pak Putu nih. ya betul. Oke. Nah, Pak Putu, boleh sharing nggak nih, Pak? Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan pilot atau PKPU itu sih, Pak? Ya, ya pilot kan, uh, kalau saya tidak mau apa, belajar teori ya, menyampaikan teori, tapi apa istilahnya, secara umum saja. Yaitu dalam apa situasi tidak mampu bayar atau tidak mau bayarnya apa, si apa debitur ya. Kalau kita sekarang sesuai dengan tema ini kan fokusnya ke developer kan begitu kan. Ya, tidak mampunya si developer untuk apa? Untuk menyelesaikan proyeknya. Entah berbagai macam masalah kan, entah dia memang apa, tapi kebanyakan sih selama ini saya lihat mismanagement, ya mismanagement. Jadi satu proyek ya apa, belum kelar sudah bebasnya lahan di sebelah, di mana. Nah itulah itu kebanyakan yang saya analisa kejadiannya seperti itu, terlalu ekspansif tanpa pengawasan, ya apa out of control. out of control ya. Hmm. Nah, itulah. Nah, kalau sudah terjadi itu minimal ada dua orang saja yang sudah ditelantarkan masalah tagihannya, tidak mau bayar, itu bisa mengajukan PKPU atau mengajukan pilot. Tapi biasanya oleh pengadilan begitu diajukan pilot tidak serta merta dipilotkan, ya kan? Kalau seandainya si kita langsungnya ke developer ya, biar gampang teman-teman ya, Ya, itu kalau si developer masih ingin niat untuk mau bayar, ya kan, mau bayar ya dengan skema tertentu yang akan disepakati bersama dengan para kreditur, ya kan, itu itu biasanya lewat pengajuan perdamaian, ya kan. Nah kalau disepakati perdamaian itu, tapi tentu ada batas batas tertentu masa berlaku perdamaian itu kan. Nah, itu bisa dijalankan. Jadi si pengembang tetap masih bisa menyelesaikan proyeknya kan begitu kan. Nah, tapi tidak menjamin di PKPU apa istilahnya, proyek bisa jalan terus mandek di tengah jalan, ya kembali karena di awal sudah mismanagement, ya kan, sehingga kan istilahnya terjadi penumpukan kewajiban dan sebagainya, penumpukan tunggakan dan sebagainya. Itulah itu apa bisa akan meningkat jadi pilot. Di situ sih gitu. Di situ pilot gitu. Nah, itulah kalau kalau bagi saya sih yang lebih penting kan, eh, bagaimana memproteksi, ya kan, kita sebagai agent, ya kan, agar tidak menjadi korban developer yang kena PKPU atau pilot, kan itu yang penting kan. Jadi kita iya, iya. kita kan tidak tidak apa ya, dalam situasi sekarang, ya kan, kita tidak perlu memikirkan bagaimana mempilotkan developer. Udah lewat itu. Kenapa? Karena dengan adanya aturan yang baru, dulu bisa, ya kan, dulu bisa, gitu.
sebelum adanya aturan berupa surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, yaitu sebelum itu banyak developer yang dipilotkan. Benar-benar. Ya, semenjak tahun 2023 itu tidak bisa dipilotkan developer itu karena apa? Utangnya tidak sederhana. Perlu dibuktikan, oh ada ini baru bayar sekian dari sekian, oh dihitung lagi, itu tidak sederhana. Kalau yang sederhana itu gini, uh, saya berutang, ya kan? Terus kemudian saya sudah ditegur oleh yang berutang, tolong lunasi utangmu tanggal sekian, ya kan? Ya, Sejumlah sekian, gitu kan? Oh ya nanti tanggal sekian enggak juga berhasil, lagi ditegur, utangmu jumlah sekian belum dilunasi. Yang terus yang ketiga tetap juga enggak, akan saya ajukan pilot. Nah itu sudah pasti itu. Kalau tidak ada perlawanan masalah angka itu kan, nah itu baru pembuktian sederhana yang angkanya tidak debatable. Ya, kalau yang di developer biasa debatable. Oh dia baru ngasur sekian kan nggak bisa dapat rumah. Gitu. Apalagi PPJB-nya masih status cicilan. Nah itu kan ya. Oh belum iya. belum ini belum 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 menimbulkan hak. Di situ. Jadi Jadi itu dengan kata lain, kalau misalnya belum lunas, rumahnya itu belum bisa berhak mendapatkan rumah dan mempilotkan developer gitu ya, Pak Putu lainnya ya. pasca atau keluarnya SEMA, sekarang developer sudah tidak bisa dipilotkan, ya kan? Umumnya tidak bisa. Karena apa? Saya amati sulit untuk mempilotkan developer karena apa? Satu, konsumennya banyak. Kedua, angkanya itu masih debatable. Hmm. Debatable. Karena apa? Karena belum jatuh tempo. Ya kan? Kalau pembuktian sederhana itu sudah jatuh tempo. Ini kan cicilan masih jalan. Iya, iya. Itu bagaimana? Kan nggak bisa ada. Itu. Tapi kalau misalnya udah ada yang bayar lunas, dia bisa berarti ya. Sekarang begini, ya kan? Itu kan biasanya orang transaksi pasti diawali dengan PPJB. Ya, PPJB ada dua kemungkinan, dia belum lunas dan sudah lunas. Kalau yang belum lunas, begitu pilot, gugur itu anunya PPJB-nya dia. Jadi aset kembali ke developer. Kalau belum lunas ya, oke. Itu di bawah pengawasan kurator. Nanti aset itu dilelang. Itu hasil lelangnya dibagi secara proporsional. Kalau konsumen ada 100, nilai tagihnya 10 miliar, ternyata asetnya cuma 500 juta, ya 500 juta dibagi proporsional. Bisa jadi dapat cuma 100 ribu, 200 ribu gitu. Ya di situ. Tapi ada juga kondisional nih, PPJB-nya lunas, ya kan? Iya, Belum AJB. Nah, belum AJB. Itu itu kembali kepada kurator, ya kan? Kalau kuratornya kooperatif dengan kreditur, akan dibantu krediturnya, penagihnya. Oh, kamu sudah lunas, tinggal ditingkatkan jadi AJB, ya kan? Jadi kurator yang mewakili debitur untuk menyelesaikan itu, ya kan? Tapi jarang kurator mau seperti itu. Ya, karena apa? Karena kurator itu cenderung apa? Mengumpulkan budel sebanyak-banyaknya. Ya, kalau satu dilepas kan berkurang budelnya. Itu di situ. hmm, Ya, karena ini bukan 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 ya mendiskreditkan dah. Karena apa? Kurator itu apa? Ingin mengumpulkan budal sebanyak-banyaknya sehingga apa? Si kreditur ini lebih besar kemungkinannya dapat pengembalian. Jadi kalau ini udah lepas 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 lepas, lah kan sisa yang belum lunas kan sedikit. Nah, itu kan. Nah, tapi ya kan kalau seandainya si yang pegang PPJB lunas eh, paham dengan haknya, dia bisa gugat. Ya gugat apa oke. untuk mohon hak, yaitu yang digugat adalah si kurator karena mewakili debitur kan, bahwa dia Iya, sudah PPJB lunas sehingga wajib untuk diterbitkan haknya. Itu biasanya kalau
kurator yang mau main bersih, tidak mau berisiko, ya Hmm. kan? Tidak berisiko, dia udahlah kamu gugat aja, itu gugat aja, gugatan lain di sana di pengadilan itu untuk disahkan PPJB dia karena udah lunas, sehingga Iya, beban kepada kurator untuk apa? Untuk menerbitkan hak untuk untuk si yang udah lunas ini tadi, Pak ya. itu di situ, Iya, iya. itu sih. Oh, oke. Nah, kalau lewat bank gimana tuh, Pak? Kalau kita misalnya nyicil rumah eh, melalui bank, kan berarti kan bank itu pada dasarnya sudah membayar lunas di awal ke developer tuh, Pak. Sementara kita nyicilnya ke bank. Iya betul. Nah itulah saya ada kasus di apa kepailitan apa hotel di Bali kan, itu dijual apa parsial itu mirip dengan kondotel kan. Itu penjualnya begitu kan, dia lewat bank, ya kan, terus kemudian apa terus kemudian si pengembangnya pilot, padahal si konsumennya terus nyicil ke bank. Nah ini, nah akhirnya apa, singkat cerita, karena pilot dan juga bank tetap nagih si apa nasabahnya yang sebagai kreditur, ya akhirnya apa, dia kena call satu, call 2, call 3 di situ. Nah Iya. seharusnya, ya kan, seharusnya sebagai istilahnya pengurus itu aktif, pengurus atau apa kurator aktif apa berkomunikasi dengan pihak banknya, menyatakan bahwa tolong di hold dulu karena ini pilot di situ itu. Tapi kadang-kadang tidak semua bank yang peduli itu, karena mereka kan ingin menyelamatkan diri. Tapi untuk kejadian itu akhirnya karena ada campur tangan apa kreditor ke BI dulu, zamannya masih BI, ya akhirnya di hold lah itu. Itu di situ. Itu sih. Jadi kasusnya ini memang perlu Tapi Pak, keaktifan dari apakah kalau kurator ya. konsumen yang masih nyicil gitu? Ya. Ya, Ya, Dan lanjut kalau Pak Ari. boleh tanya nih Pak, kalau yang masih nyicil gitu Pak, apakah bisa dibatalkan Pak KPR atau KPA-nya gitu Pak? nah itu kembali lagi saat itu kalau Ketika lagi kalau proses kalau kalau dia masih dalam syarat PKPU, bagaimana KPU gitu Pak. terus kalau pilot, ya bagaimana uluran tangannya si kurator untuk melindungi si kreditor, kan begitu kan, di situ. Ya seharusnya sebagai kurator atau pengurus, ya apa menjembatani si kreditur bahwa ini kasusnya pilot, bukan salahnya si konsumen, bukan salahnya si nasabah, bukan salahnya si kreditur, tapi developernya yang tidak tidak konsisten dengan Ya, janjinya. ya, tidak perform Pak ya. Ya, Pak. Berarti kalau kayak gitu kita sebagai misalnya kita sebagai konsumen ya Pak ya yang beli tanah atau beli properti lalu developernya tidak perform, kita harus baik-baikan dengan kurator ya Pak ya supaya kita dibantu kurator ya. Begini, untuk menghadapi situasi pilot maupun PKPU ya, PKPU itu kita harus uh, yang preventif dan represif. Preventif apa? Menjaga pekerjaan kita sebelum memasuki proyek tertentu. Contoh, ya kan, kita harus melihat kredibilitas kepada developer itu sendiri. Jadi yang pertama, jangan sampai kan sempat heboh tuh banyak developer yang pilot. Kenapa? Mereka sekolahnya sekolah online. Kan apa developer tanpa modal, itu kan sempat heboh dulu kan. Nah, itu jangan sampai yang ketemu seperti itu. Nah, kalau istilahnya kredibilitas sudah bagus seperti Ciputra, apa istilahnya Pakuwon, apa itu kan beda, ya kan? Itulah kita harus harus jeli mempelajari profil kepada si developer itu, dan juga waspada kita dengan janji-janji,
Ya kan, kadang-kadang, oh ini apa kalau bisa jual 5 nanti Anda bisa ikut ke tur ke Cina dan sebagainya. Itu jangan itu kan. Yang lebih penting adalah satu, melihat kredibilitas dari developer itu sendiri. Kedua, ya, kedua itu harus juga lihat legalitas. Legalitas apa? Izin, terus sertifikatnya. Jangan sampai masih bentuk gire, ya kan? Gire itu memang notaris tidak akan mau mentransaksikan, tapi kalau dibuat di bawah tangan, kan bisa aja di bawah tangan. Hmm. Tuh. Dan bahkan ada notaris yang mau dengan kuasa untuk mengurus sertifikat dan sebagainya. Tapi ya itulah legalitas penting, ya kan. Terus kemudian eh, IMB project atau apa istilahnya ya pokoknya legalitas untuk project itu harus ada, ya kan. Bila perlu apa difotokopi seharusnya difotokopi diberikan kepada apa si agen-agen ini. Ya kalau tidak diberikan, mintalah untuk apa proteksi diri. Jangan sampai nanti terjadi masalah dibilang apa? Oh ini apa sebagai agent kurang hati-hati, kurang waspada. Kami kan karena kami tidak ngerti, ya tentu kami mencari agent. Nah, itu kan akhirnya kan di peta kompli kita. Itu di situ. Jadi izin. Nah, itu yang sering apa ya kecolongan masalah legalitas. Karena apa? Sebagai pemilik kantor dengan agent kadang-kadang belum klop, ya kan? Kalau pemilik kantor dia lebih ke manajemen, sedangkan kalau di agent itu apa? Closing, ya kan? Ya. Kadang-kadang kalau sudah janji-janji manis si developer dan sebagainya, udah merem mereka. Yang penting closing. Nah, itu kan. Nah, Iya. sehingga terakhir lah baru kok ternyata izinnya nggak ada. Ya kan. Terus kemudian sistem penjualan juga kita harus perhatikan. Apakah cicilannya ke bank atau cicilannya ke perusahaan? Ya kan? Walaupun dua-duanya tidak secure, tapi apa? Setidaknya kalau cicilan lewat bank, sertifikat sudah ada di bank. Itu loh. Kalau dicicilin Iya. ke perusahaan, sertifikat di bank, nyicilnya ke perusahaan, tidak nyampe ke bank. Itu. Hmm. Tapi risikonya kalau ke bank, terus kemudian perusahaannya developernya pilot, terus bisa jadi kita tetap ditagih, bisa kena call satu call 2. Nah, di situ kan bisa kita berupaya lewat pengurus atau kurator agar memediasi dengan bank bahwa situasinya kondisional sedang pilot atau PKPU, agar di hold dulu, kan begitu kan? Itu. Tapi Iya. oh kadar kadar keamanannya lebih aman kalau seandainya mencicil di bank. Yang jelas kita apa? Kita mencicil barang kita ada di situ. Sudah dipegang bank ya, Pak ya. Dan So, juga hati-hati juga induk sertifikat ada di mana, terus kemudian kita nyicilnya di mana. Nah, itu kadang hmm. kan, oh saya nasabah pada proyek dia di nasabah, kan begitu kan? Itu oh, dia karena ingin jualan developer membantu agar apa bisa diambil alih kreditnya oleh bank untuk satu coupling gitu contoh kan begitu kan padahal Iya. induknya belum dipecah ada di itu biasanya notaris ini mengeluarkan surat pernyataan bahwa nanti setelah dipecah akan diberikan ke bank namanya hari berjalan ya kan kadang nota itu surat pernyataan itu kan tidak ada alarmnya kalau tidak ingat-ingat sendiri kapan jatuh tempo kapan harus nanya sudah dipecah belum kan begitu kan nah Iya. pernah kejadian si nasabah tetap mencicil di ternyata sertifikatnya di tidak kelar-kelar bermasalah gitu akhirnya dia mencicil nah ributlah si nasabah ini dengan si bank itu contoh itulah itu nah itu hal-hal yang perlu dia adalah satu meneliti kredibilitasnya Kredibilitas ya. Hmm. terus kedua legalitas Legalitas. bersabar kita dulu dan pada saat biasanya
oh, open house itu biasa dikasih tahu, kita bisa tanya legalitas seperti apa. Terus ketiga, sistem bayarnya seperti apa, ya cicilan ke perusahaan apa ke bagaimana, begitu kan. Di situ itu sih Iya. yang 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 secara garis besar gitu ya. Tuh. Jadi hal-hal yang tiga tadi disampaikan oleh Pak Putu adalah tips untuk kami Melindungi, melindungi para mencegah, broker dan juga pembeli ya Pak ya. ya Cek jangan dan sampai. recheck di awal sebelum kita melakukan transaksi ya Pak Putu ya. Yang saya tambah sedikit, yang saya amati selama ini adalah apa ya, yang bangkrut adalah developer-developer baru yang sudah seperti yang punya punya apa nama ya dari Hmm. proyek. Kita bisa belajar lihat dari proyek di mana dia punya proyek. Oh, proyek ada di barat, ya kita cek aman enggak. Oh itu apalagi kalau sampai dia punya 2 3 proyek kan sebelumnya berjalan, lebih aman. Apa developer yang baru-baru itu kadang-kadang jual murah yaitu tanpa proteksi kan begitu kan. Hmm. Dan juga kadang-kadang yang kejadian juga ada apa mereka itu satu proyek oleh bank di apa uang itu untuk proyek A, ternyata baru dianggap banyak banyak apa yang booking, ya booking untuk apa untuk sebagai pembeli sudah mengembangkan ke yang lain. Padahal apa duit bank itu kan untuk membangun itu, ya, itu di situ itu terlalu ekspansif, ya kan. Kadang juga ya enggak, dia beli lahan lain langsung beli mobil mewah. Nah, itulah yang begitu-begitu yang apa? Yang membawa malapetaka bagi kita sebagai agent gitu. Iya. Jadi Oh, memang kita harus selalu cek dan recheck. Itu ya Iya, Pak Ari ya. Ini benar-benar banget, Pak. hmm, kan yang saya tambahin sedikit, bagaimana kalau setelah kita sudah proteksi, ya sudah kita apa hati-hati lah model gitu kan. Terus kemudian tetap juga kejadian developernya apa apa istilahnya tidak bisa menyelesaikan eh, apa pekerjaannya, Iya, ya kan. kontrastasi ya, Pak ya. Bagaimana apa langkahnya si broker ini kan begitu kan, ya itu ya sekarang mempilotkan tidak bisa, ya kan, tidak bisa dengan pasca ada SEMA tahun 2023. Mau tidak mau ya gugat perdata, Oke. perdata itu kan umumnya begitu. Tapi perdata itu jangan lupa ceritanya panjang, berjilid-jilid, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, PK kan. Ya, tapi walaupun basicnya perjanjian, itu kadang juga apa? Bisa kita buatkan ke apa menjadi kasus pidana. Bisa kita buatkan bisa kita kondisikan untuk menjadi kasus pidana. Dengan apa? Menyempurnakan redaksi di awal. Ya, karena kan untuk mempidanakan apa dalam jual beli harus ada unsur apa bujuk rayu. Itu kan penipuan, developer kan menipu dia. Itu dia bilang bahwa proyek ini sangat menguntungkan dan akan selesai sekian bulan dan sebagainya kan. Terus ternyata hmm. kerak kan. Nah, unsur bujuk rayu ini harus disebutkan dalam dalam perjanjian. Contoh, ya kan, yaitu apa pihak pertama si developer menawarkan. Nah, gitu kan, menawarkan rumah ini yang prospeknya bagus dan akan selesai sekian dan juga apa profitnya tinggi dan sebagainya. Itu apa akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah, ada bahasa begitu apa untuk apa? Untuk menekankan ada unsur bujuk rayu. Itu bujuk rayu di situ. Nah, ternyata proyeknya mangkrak. Oh, dulu saya beli karena apa? Saya dibujui oleh mereka, katanya proses bagus dan sekian bulan akan selesai, sehingga saya mau beli. Ya, gitu. Logikanya di situ. Itu bisa itu untuk dia apa? Ada bahasa untuk mempidanakan mereka. Itu Jadi dari itu ditambahkan di PPJB-nya Pak Putu. iya bisa dibuat PPJB-nya. Hmm. Tapi biasanya PPJB itu kan dibuat template-nya oleh developer juga ya Pak. Itulah itulah kadang begitu. Tapi kadang juga ya
di apa namanya, waktu pra itu bisa dibuat itu di pra, seperti apa namanya, semacam MOU kan di awal kan ada Mm-mm. Iya. mengenai perjanjian booking dan sebagainya kan begitu kan, itu bisa dari kantor agent menyiapkan. Oh, oke. Jadi itu ada peran dari Ya, karena apa? bro agent Kalau ya. di awal si developer ini kan perlu uang dia, Mm-mm. perlu nasabah, dan pada saat itulah kunci dia. Inilah awalnya, baru kemudian meningkat jadi PPJB. Oke, jadi pada saat benar-benar awal sudah kita kunci dulu, tambahkan klausa-klausa yang itu Pak ya. Pihak pertama ini menawarkan ini dengan apa, dengan karena lokasi bagus, sangat menguntungkan dan selesai akan sekian bulan selesai dengan kewajiban mencicil ini, terus kemudian DP sekian atau apa sekian kan. Terus kemudian pihak kedua setuju dengan penawaran tersebut kan begitu kan, Mm. di situ gitu, sehingga tekanlah nanti pada baru dibuat PPJB sesuai dengan klausula-klausula yang disepakati. Ini kan PPJB itu kan akan menunjuk pada MOU itu, ya kan? Itu MOU itu jelas melekat dia, walaupun hanya selebar dua lembar kan begitu kan? Itu biasa resume dari hak dan kewajiban masing-masing itu gitu loh, untuk disalin ke PPJB. Tapi kan resume kecil itu di MOU itu kan sudah ditekan para pihak. Itu jadi nyantol lah ke situ. Iya. Walaupun bahasanya sebenarnya hanya semacam Simple. menawarkan ya Pak, simple Iya, gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa iya. dimanfaatkan untuk pidana itu Pak ya. Pihak kedua itu, jadi nasabahnya bukan mencari si developer, dia yang menawarkan lewat apa? Iklan dan sebagainya, kan begitu kan? Mm-mm. Di situ. Iya, iya, iya. Ya, ya. Pak, kalau terkait dengan hal developer tadi uang prestasi itu, Pak. Terus cerita tadi kan kita kan sebagai broker kita itu menawarkan ya, Pak ya. Nah, apakah dengan posisi kita itu akhirnya kita juga bisa dituntut, Pak, oleh konsumen, Pak? Dan kalau iya, bagaimana preventifnya nih, Pak? Ya, kita bukan bisa dituntut, istilah potensi. Ya, ke Oke. potensi. Sekarang kan urusan bisa apa tidak kan kembali ke konsumen kita. Kalau dia tega dengan si broker yang bukan pemilik proyek, ya kan, ya dituntutlah kita. Kan begitu kan? Kalau dia si konsumen itu sadar bahwa oh, ini kan hanya marketing kan begitu kan? Ya, tapi nah sekarang apa? Eh, Marketing itu bisa membela diri dengan apa? Sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini yang bisa Oke. mengampuni, ini yang bisa meniadakan tuntutan. Bukan sebagai malpraktek. Kalau dia malpraktek kan bisa dituntut dia. Ya, itu prinsip kehati-hatiannya untuk mencegah malpraktek kalau di dunia kedokteran, yaitu apa? Ya. Ya, legalitasnya. Bila perlu apa? Kita kita dapat fotokopinya, kita fotokopi, kita kasih konsumen. Ini loh, udah serah terima lah, serah terima, ya kan. Tapi yang kita pegang di perusahaan itu adalah yang ada cap basah si developer, ya kan. Hmm. Jadi sesuai dengan aslinya dicap kan, nanti ke konsumen di fotokopinya bahwa kita sudah hati-hati, saya sudah tunjukkan ini sertifikatnya, ini IMB-nya, ya kan, ini izin lan sebagai itu sudah diberikan kepada konsumen. Nah, disitulah kita sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Ya, kalau seandainya kita kita tidak ngecek legalitas, yang pertama legalitas loh. Kalau bonaviditas kan relatif itu kan, itu Betul. ya itu Hmm. tidak bisa di generalisir harus begitu, enggak itulah. Itu hanya untuk pegangan pribadi si property agent aja. Tapi urusan legalitas itu memang wajib. Ya. Sama dengan kita menawarkan jual rumah kan, ya kita harus cek juga, ya kan, ada sertifikatnya enggak. Sertifikatnya pun juga apa? Untuk mau bersih, ya kita apa? Kita minta notaris yang ngecek. Kan jual beli kan pasti ada notaris kan? Ya Ya. kita notaris ngecek, oh sudah, oh pajak sudah. Terus kemudian kalau seandainya ini untuk usaha, ya pertama itu harus jelas. Ini untuk usaha apa untuk tempat tinggal? Jangan Oke, sampai peruntukan. ya peruntukannya jelas. Itu apalagi sekarang kan tidak sembarang, tidak semua tempat bisa dipakai untuk bisnis.
Oke. Ada ada di dalam perumahan tidak bisa. Nah, itulah perlu konfirmasi. Kan begitu kan? Kalau bisa, segala konfirmasi yang diminta terkait dengan instansi, lakukanlah tertulis. Oke. Nah, ini kan cukup menarik nih Pak Utu, karena kalau proyeknya mangkrak gitu ya, biasa kan konsumen cuman kenalnya agent nih Pak. Jadi Ya. agent yang paling sering diteror lah, kasar, kasar katanya gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya kan cari-cari agentnya terus gitu ya. Nah, jadi eh, sedangkan ketika kita ingin meminta data Pak terhadap developer, apalagi developernya yang sudah beken Betul. ya Pak ya, Bonafit terutama yang udah skala nasional. Nggak mungkin kan Pak, dia mau kasih kita dokumen-dokumen tersebut. Nah, apakah ada perjanjian atau apa gitu yang mungkin bisa menyelamatkan kita Pak sebagai agent maupun konsumen gitu Pak? Kalau di awal, ya kan, untuk prinsip kehati-hatian tidak ada selain legalitas yang kita harus amankan. Kalau tidak ada itu, nanti dibilang kita malpraktek. Ya, karena apa? Dibilang malpraktek kenapa? Lo sudah tahu enggak ada sertifikat, kenapa kamu jual ya? Kenapa kamu ikut jualan? Ya kan? Kamu kan sebagai agent harus ngerti tentang job desk kamu sebagai agent. Nah, itu. Hmm, Nah, makanya makanya kalau kalau memang di awal memang harus seperti itu. Lebih baik tidak jualan daripada masalah. Tapi jarang yang kejadian seperti itu. Mereka ada apa? Selalu ingin menjual. Ya nanti iya, dilengkapi. Ya memang ada yang memang dilengkapi. Kalau memang perusahaannya bonafit, kayak ada bonafit, ya kadang sudah duitnya habis kan, atau mungkin kendala, mungkin salah lokasi, yang di sana bukan untuk lokasi perumahan kan begitu kan? Gitu di situ. Nah, kalau sudah terjadi kasus, ya untuk sebagai itikat baik dan pertanggungjawaban kita, ya kan sebagai agent, ya kita harus bersurat kepada developer, bersurat loh, dengan tercatat, menanyakan kelangsungan daripada apa pembelian daripada klien kami. Harus oke. itu. Karena apa? Kalau kita oral, sulit kita buktikan di konsumen kan. Oh, saya udah ngomong sama mereka. Kapan kamu ngomong? Apa omongannya kan ribut kita. Ya, kalau kita sudah menanyakan, terus kemudian syukur-syukur dibalas, kalau tidak dibalas, berarti itu bisa dipakai apa dokumen oleh oleh apa oleh si apa konsumen kepada agennya bahwa agennya sudah optimal. Oh, hati-hatinya sudah, upayanya sudah. Ini tinggal apa? Yang bandel developernya. Itu. Hmm, Tapi segala koresponden harus apa? Harus tertulis dan tercatat di pengirimannya sebagai bukti entah di sana diterima terus dibuang itu bukan urusan kita ya. Jadi apa? Ini sudah dikirim. Itu sih. oke. Baik, Pak. Nah, kalau untuk ini namanya juga broker ya, Pak ya, kan kita cari cuan nih, Pak. Kalau sampai ada one prestasi begitu, Pak, sebenarnya hak kita untuk komisi itu yang belum terbayar itu masih ada nggak, Pak? Dan kita bisa lakukan upaya nggak tuh, Pak? Nah, itu dia. Nah, seperti saya bilang, ya sebenarnya kalau dari segi hukum asal apa? Asal ada eh, pernyataan dari kurator dari developer itu memang apa belum mampu bayar atau tidak mau bayar. Caranya ya harus ada perjanjian masalah fee pertama. Ya, Ya, tuh. Di sana disebutkan kapan harus dibayar, ya kan? Kapan harus dibayar? Usahakan agar apa? Agar pembayaran itu sudah jatuh tempo. oke. Nah, jatuh tempo. Caranya apa? Somasi si developer. Ya, ini apa fee ini belum dibayar. Tolong dibayar tanggal sekian, ya kan? Dah diabaikan tapi surat diterima, ya kan? Itu udah berlaku itu. Terus kirim somasi kedua. Menunjuk somasi pertama, Anda belum bayar sejumlah sekian, kami tunggu tanggal sekian. Nah, enggak juga, tapi surat sudah terkirim, berarti apa? Dia terima tapi tidak nanggapi. Ya, Itu. Yang ketiga baru kita akan ajukan pilot. Begitu kan? Itu. Tapi apa? Tidak bisa disendiri. Minimal dua orang, salah satu udah jatuh tempo boleh itu loh. Nanti yang lain-lain ikut ya enggak apa-apa, minimal dua. oh.
Jadi Kenapa? hak broker pun Oh, masih bisa masuk bundel PKPU juga Pak ya, bukan hanya konsumen saja ya Pak ya. itu ya, silakan ini apa namanya? eh, itu kita tadi kan masalah fee broker kan. Betul, betul. Yang penting apa? Nilainya tidak debatable. Ya, Oke. kalau sudah bulan nilai sekian, kemudian kita buat jatuh temponya dengan somasi, ya kan? Somasi sudah menyebut jatuh tempo sampai 3 kali tidak ditanggapi, ya minimal ada 2 kreditor, walaupun satu jatuh tempo, yang satu belum ada somasi apa-apa kan, maju Ya, aja yang lain. Itu bisa itu itu kan terkait dengan fee, bukan terkait dengan unit. betul. Nah, itu terkait dengan unit itu beda lagi. Beda. Kalau terkait dengan unit itu pembuktiannya tidak sederhana. Kalau melihat apa pasca SEMA 2023 tidak bisa. Ya. Kalau terkait unit, tapi kalau Sanepi ya kalau emang sudah bulan, sudah bulat dan sudah jatuh tempo boleh Oke. dianggap sebagai utang. Utang yang sudah jatuh tempo. Baik, baik. Ini menarik ya Pak ya. Jadi sekarang malah semenjak ada SEMA nomor 3 tahun 2023 ini malah kalau kita yang punya utang, mereka yang punya utang dengan kita, baik komisi broker, malah kita lebih bisa mempilotkan atau PKPU dibandingkan konsumen Pak ya. Betul. Maka Oke. pasca 2023 orang lebih cenderung sekarang apa? Class action ya. Oh, Class action gugat beramai-ramai iya, sesama nah, konsumen developer itu. baik. Ya, terus sita asetnya di sana. Itu kecenderungannya begitu sekarang. Gugat ramai walaupun ya apa panjang cerita, tapi yang penting kan asetnya kita bisa amankan dengan sita Hmm. itu di situ. Kenapa pilot tidak bisa? Tuh ngapain? Bisa kita bengong aja kan? Oke. Nah, dalam hal nih Pak, dalam hal pilot ya Pak, ini masuk ke contoh kasus nih Pak. Karena kan kita tahu nih Pak, sebelum sebelum 2023 tersebut, terutama sebelum masa COVID, ya itu eh, dunia properti itu ramai sekali tuh Pak, yang PKPU, yang pilot, terutama yang high rise ya Pak ya, itu ramai banget. Dan ada beberapa yang sudah PKPU, sudah terjadi homologasi atau perdamaian, tapi ternyata di perjalanan one prestasi lagi nih Pak. Nah, Ya. kalau seperti begitu itu bagaimana nih Pak nasibnya konsumen atau sebagai kreditur nih Pak? Apakah dia tetap hanya bisa pasrah nunggu dia dibayar atau dia bisa lakukan tindakan hukum yang lain gitu Pak? Karena begini ya, pada saat itu PKPU pasti didasarkan oleh perjanjian. Betul. Perjanjian itu ada batas waktunya, ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya kan begitu kan. Nah kalau Ya. sudah lewat waktu tidak juga dia taat dengan perdamaian, yaitu bisa dimohonkan pilot. Gitu. Jadi pengurus itu lewat hakim pengawas menyampaikan kepada pengawas bahwa ini sudah tidak tertib melakukan pembayaran, cenderung apa melewati batas waktu, sehingga apa sehingga kita mohonkan pilot. Oke. Kalau Itu sudah pilot, mm, si debitur, si developer, dia sudah diamputasi. Dalam arti apa? Semua asetnya di bawah kekuasaan si kurator. oke. Kalau di PKPU, makanya ada perdamaian kan. Jadi mereka bersama-sama dengan pengurus mau menjual, mau melanjutkan dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dalam hal kepailitan ini adalah kasuistis sekali ya. Kita harus harus bisa juga bersatu dengan para kreditor yang lain, yaitu konsumen-konsumen yang lain, untuk apa? Untuk menilai apakah apakah proyek ini memungkinkan untuk dilanjutkan apa enggak. Kalau pengalaman saya, kita lebih lebih terjamin tagihan kreditur kalau dilanjutkan dengan masuknya investor lain. Itu tentu nanti kan ada analisa dari investor lain itu kan begitu, apakah menguntungkan apa tidak kan begitu kan di situ. Baik. Ya itu lebih, kalau Anda terpaksa, ya terpaksa itu harus dipilotkan, terus kemudian hasil penjualan lelang aset dibagi secara proporsional kan.
yang awalnya sudah bayar 1 miliar kemungkinan bisa dapat 100 juta. Nah, itulah. Iya, Itu di pahit situ. Pak, betul. Ini Oke. bahkan bahkan ada pilot di Surabaya tuh dari udah berapa tahun, 5 tahun udah kelar-kelar. Ya karena kan ada ya karena si debiturnya melawan, ya gugat ini itu gitu. Ada yang begitu Pak. Udah kelar-kelar. Nah, inilah kalau daripada menghadapi begitu lebih baik apa? Kalau seandainya memungkinkan ya udahlah di going concern istilahnya. Dilanjutkan aja usahanya dengan investor baru atau bagaimana. Oke. Ada bahkan ya karena sudah apa ya, oh sisa lagi 25%, akhirnya dibiayai sendiri untuk menyelesaikan itu. Sehingga apa? Sebelum diselesaikan sendiri harus di appraisal dulu, di opnam berapa persen ini sudah selesai, baru dilanjutkan dengan kontraktor, kan begitu kan? Nanti kekurangan Hmm, itu dipakai untuk menggugat si developer. oke. Ya, Nah, itu di situ. dalam perjalanannya Bapak nih Pak, dalam perjalanannya Bapak ketika penanganan ya Pak ya, mungkin boleh nggak Pak sharing Pak contoh kasus gitu yang Bapak pernah tangani PKPU atau pilot Pak, dan kira-kira eh, bagaimana tuh Pak ujungnya Pak? Itu apa ya, yang terkait dengan developer lah ya, karena kita kan apa apa istilahnya kita membahas dunia dunia kita ya, developer ya, Iya, broker ya, dunia broker ya. Itu di PN Surabaya itu apa salah satu perumahan di dekat ITS ya, itu mayoritas apa hanya eh, PPJB. oke. Ada beberapa yang PPJB-nya lunas. Oh, Itu PPJB lunas itu kalau dari segi aturan itu sudah menimbulkan hak. Itu kalau dari segi aturan itu status haknya sudah ada. Itu berdasarkan SEMA nomor 4 2016, ya kan? Karena apa? Kandungan PPJB-nya lunas. Ya, tetapi kembali cerita saya, kurator kadang-kadang apa? Tidak mau tahu. Karena kalau itu dikeluarkan kan berkurang budelnya. iya, Kurang budalnya. Satu, untuk melindungi si kreditur yang lain, ya, itu agar mereka dapat apa sesuai dengan harapan kan nilainya kan begitu kan. Terus iya. kedua, fee-nya kurator jadi berkurang. Karena fee kurator itu dari seluruh budel, bukan Oh, berapa nilai tagihan. oke. Dan menurut undang dia fee-nya kurator itu diatur oleh undang-undang. Jadi banyak hal itu bisa untuk melindungi kreditornya, jadi juga untuk apa ya istilahnya budalnya biar optimal bisa diselamatkan oleh. Nah, dalam hal begitu si si konsumen ini yang merasa sudah PPJB lunas menggugatlah dia ke pengadilan, menang dia. Ya kan menang karena memang sudah lunas. Ini ada SEMA-nya nomor 4 2016. Itu haknya sudah muncul karena sudah lunas. Walaupun belum AJB. AJB. Dan, Hmm, dan apa? Dan rumah itu sudah ditempati. Itu karena oke. karena masalah apa masalah di apa bukti haknya mereka sehingga tidak bisa dipecah. Akhirnya pengadilan lah yang pecah. Itu di situ sih. Hmm. Kuncinya adalah di PJB itu sendiri. Baik, baik. Ya, menarik nih Pak. Ini Karena begini, di, itu istilahnya ya, itu kembali kalau dalam PKPU ya kewenangan ada di pengurus. Kalau pilot kewenangan ada di kurator. Ya mau melanjutkan perjanjian PPJB itu menjadi AJB itu tergantung mereka. Itu. Kalau dia tidak juga melanjutkan terpaksa kita pakai campur tangan pengadilan. oke. SMA nomor 4 tahun 2016 itu. Itu sih. Baik. Terima kasih nih Pak Putu sudah memberikan pencerahan bagi kami semua nih Pak.
Dan kebetulan di kolom chat juga sudah mulai banyak pertanyaan nih Pak. Izin nih Pak, ada beberapa pertanyaan tadi sejalan dengan penjelasan Bapak mungkin sudah terjawab. Namun ada beberapa lagi pertanyaan yang mungkin belum nih Pak. Izin boleh disampaikan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Supriyadi. Beliau bertanya, malam Pak Putu, kalau kita menuntut fasum yang telah dijanjikan developer, sedangkan developernya pilot, itu bagaimana tuh Pak? Nah, begini, istilahnya salah satu bentuk ingkar janjinya si developer adalah pasum juga. Kan begitu kan, Ya, pasum yang sebab. Bahkan tidak pilot ternyata pasumnya tidak ada. Ya kan, sudah serah terima pasumnya dipakai yang lain-lain. Kan begitu kan. Di situ. Nah, sebagai agent atau konsumen yang langsung ya, tapi di sini kita bicara karena agent kan begitu kan. Sebagai agent, apapun bentuk marketing kit di awal itu harus disimpan. oke. Ya, itu akan kelihatan bahwa untuk pewarnaan, terus kemudian gentengnya apa, spek-speknya itulah gitu kan. Harus ada fasum, ada arena bermain apa sebagainya. Kan begitu ada balai pertemuan itu. Nah, di situ dipegang. Jadi apa? Biar gampang untuk menuntut janji-janji manisnya si developer pada saat mau jualan. Kadang kalau sudah laris, pasum pun di coupling, dibangun gitu. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Oke. Ya. Jadi masih Nah, dimungkinkan ya Pak ya, sepanjang memang ada bukti tersebut. marketing kitnya itulah unsur tipu daya itu bisa muncul dari apa? Dari brosur-brosur itu, marketing kit itu. Tapi jarang lah sampai ada menyimpan begitu. Kalau udah closing, udah selesai, sudah. Dan juga ada juga saran saya. Setiap kita udah selesai transaksi, kita harus file juga dokumen itu. Ya kan? Oke. Ya harus file. Siapa tahu muncul 9 tahun kemudian. Kita sudah tidak punya. Nah, kalau kalau si agent gabung dalam suatu kantor, ya mungkin bisa difotokopi taruh di rumah satu. Kan untuk kepentingan si agent, ya kan? Mm-mm. Siapa tahu nanti di kantor nggak telaten, ya kita bisa bantu si kantor untuk membela diri, kan begitu kan? Ya pada Iya. hubungan tidak baik, si agent juga punya proteksi untuk dirinya sendiri. Itu memang lebih lah kita harus memang memang begitu karena surat lah yang lebih dominan kalau sudah di kasus perdata di situ. Pidana pun begitu juga. Gitu. Walaupun dalam kasus pidana adalah materinya, kejadiannya, bukan suratnya. Tapi kadang-kadang surat juga bicara juga. Baik, baik. Pak, izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Bu Setiana dari Kalimantan nih Pak. Mau tanya Pak, kalau tanah kafling masih statusnya girik dan developer sudah bikin PPJB, kalau legalitasnya akan terbit HGB dalam kurun waktu 2 tahun. Tapi sampai waktu 2 tahun tersebut lewat, belum juga ada legalitas HGB yang keluar. Nah, kira-kira dari pembeli yang sudah banyak yang menuntut, bahkan kondisi lahan itu juga belum ada land clearing, Pak. Nah, kira-kira ada solusi apa, Pak, untuk melindungi pembeli tersebut nih, Pak? Halo? Kendala signal mungkin, Pak, ya? Terputus ya? Ya, putus kayaknya. Ya, mungkin ada kendala signal ya, malam teman-teman ya. Kita tunggu sebentar dari Pak Putunya untuk join. Tapi memang kalau kita bicara PKPU dan pilot ini ya Pak ya, ini kayak buah si malakama ya Pak ya. Apapun hasilnya tetap berasa berat ya. Iya, agak jarang, bahkan mungkin nggak ada kejadiannya bisa balik lagi yang sudah diinvestasikan ya Pak ya. Betul, betul Pak. Heeh. Nah ini merupakan hal yang penting banget nih buat kita semua ya. Terutama bagi agent properti ya, karena kita juga harus melindungi diri kita, sekaligus juga melindungi dari konsumen kita ya. Itu merupakan tanggung jawab kita juga ya. Hmm, Betul Pak Ari. gitu. Dan tadi Pak Putu sudah menyampaikan ada beberapa tips ya. Jadi sebagai agent atau broker properti diharapkan untuk mengecek kredibilitas, itu yang pertama, lalu mengecek legalitas ya, lalu melihat bagaimana mekanisme penjualannya, dan juga tadi yang terakhir itu
menarik tuh. Menyimpan semua brosur dan materi promosi ya Pak Ari. Betul, betul, betul. Untuk bisa Oke. dijadikan arsip seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Mm-mm. Dan kita lagi tunggu Pak Putu signalnya drop, jadi lagi restart kembali. Ya, beliau kasih kabar. Nah, mungkin sambil tunggu ya, Pak. Jadi kita juga mengingatkan teman-teman, tolong untuk isi feedback form, ya. Jadi kasih masukan ke kami, teman-teman, apa yang perlu kita improve, ya. Dan kemudian usulan dong, topik apa lagi yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman, ya. Dan minggu lalu dari kita sudah janji ya, Pak Hendra ya, bahwa yang Iya, mengisi formulir kita akan undi ya, Pak ya, satu orang yang beruntung nih, Pak. betul Pak Oke. Ari. Ya. Ya, Nah, ini nanti di Pak akhir Putu. acara kita undi bareng-bareng ya Pak ya. Ini Betul, Pak Putu betul. kebetulan udah masuk Sudah barusan. join lagi. Ya. Iya. Malam Pak Putu. Oh, sebentar Pak Putu masih muted Masih mute ya. katanya. Pak Putu masih mute, Pak. Karena tadi Ya kadang-kadang sinyalnya seperti itu ya. Di tengah jalan mendadak malah dia payah duluan, dia tak ngerti saya. Yang lelah fisik kita ya, Pak ya. Tapi yang putus dulu malah signal ya. sinyal ya. Sinyalnya yang nyerah duluan itu gimana itu ya. Terus gimana gimana tadi gimana? Sorry. Oke. Ya, Ya. jadi tadi kasus yang dari Bu Setiana, dia bertanya, Pak, kalau developer janji nih, Pak, Hmm, tanahnya girik, tapi dia udah janji dalam waktu 2 tahun akan terbit HGB. Tapi hmm, sampai udah lewat dari masa 2 tahun tersebut, HGB-nya nggak terbit-terbit, bahkan lahannya pun belum ada land clearing, Pak. Gitu. Nah, ya. kira-kira ada solusi apa nggak yang bisa dilakukan untuk melindungi pembelinya nih, Pak? Nah itulah itu salah satu apa ya yang diharapkan idealismenya untuk dalam hal kehati-hatian. Ya kan. Eh, Kalau gire itu belum merupakan bukti hak, ya hanya bukti pembayaran pajak. Oke. Sedangkan kita wajib membuktikan diri bahwa ini memang sudah ada bukti haknya ini, layak untuk ditransaksikan lewat notaris. Kalau masih berupa gire, notaris pun tidak akan mau membuat perjanjian apapun, tidak mau. I see. Ya, Mm-mm. tapi bisa juga sepanjang apa para pihak menghendaki sadar secara sadar. Tapi risikonya pada saat terjadi kasus, nah disitulah ya kan di BPN karena apa Giri itu tanpa ada gambar di BPN belum terdaftar kecuali sudah dikonversi itu di situ. Oke. Nah kalau memang ada kejadian seperti itu memang istilahnya konsumen mau ya kan ya pernyataan daripada developer itu harus ada tertulis ya kan oh Ya. sekian tahun akan selesai kalau tidak selesai sanksinya apa itu harus ada. Oh, Hmm. Ya, harus ada itu. Karena apa? Itu juga bagian daripada apa? Prinsip menerapkan si agent itu sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, ya kan? Gitu. Nah, terus kemudian kalau mau lebih ekstrim lagi, pernyataan si developer itu diparaf oleh konsumen, bahwa dia mengetahui kondisinya. Saya setuju, aduh lebih asik lagi. Gitu. Kalau baik. kita mau ingin clear ya, ya kita kan tidak mau duit komisi sudah habis muncul masalah kan, terus duit siapa pakai wirawiri kan? Iya, Nah itu iya, Iya. oh, benar-benar. ya begitu. Ini konsumen, ini bentuknya begini, ini ada pernyataan developer, Anda mau enggak? Ya kan? Kalau mau, oke, paraf di bawah, saya setuju. Mm-mm. Ini bersihlah si property agent, ya kan? Iya, Ya itu, tapi risikonya ya tidak akan dapat jualan kalau seandainya si 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 konsumen tidak mau, kan begitu kan? Tidak Iya. mau. betul. Ya tapi sebagai property agent ya itu wajib itu. Kalau enggak nanti apa? Ikut terseret-seret, ya kan? Digugat, ikut sebagai turut tergugat. Nah, ya kan? Baik. Iya. Iya. Kalau Oke. udah kejadian, sebaiknya apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya kalau sudah kejadian, nah usahakan apa? Ada ada bukti mengenai pernyataan daripada si developer itu. Hmm. Ya,
Ya, kalau memang ada bukti itu bisa bisa saja digugat. Nah, cuman fatalnya nanti setelah digugat ternyata itu bukan miliknya si yang atas nama digiring. Nah, itu yang masalah. Jadi saran saya kalau masih giring enggak usah. Kalau tidak Direlakan aja gitu Pak ya. kalau tidak ada jaminan daripada si developer, ya kan. Hmm. Itu kecuali giring itu memang diakui milik haknya si developer. Oke, Gugat developer. Sita, gugat Sita. Ya kalau gugat biar lebih ringan ya class action rame-rame di situ. Ada berapa konsumen dan sekalian itu akan jauh lebih diperhatikan. Ini merugikan orang banyak. Itu kalau cuma satu dua ya kadang-kadang pengadilan juga memang ya wajib menyidangkan kan. Tapi kadang-kadang kurang menggigit gitu. Jadi hak hak Ya. hak banyak orang ya kurang 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 terekspos gitu. Padahal perumahan ini banyak orang gitu loh. Yang lain kok diem gitu. Kadang-kadang diemnya konsumen yang lain itu karena apa? Karena malas urusan, kan gitu kan? Gitu. Karena urusan nanti keluar uang, bayar Iya. pajak dan sebagainya, kan begitu kan? Hmm. Itu sih. Baik, baik. Semoga Iya. ini bisa menjawab untuk pertanyaan Bu Setiana ya. Nah, ada pertanyaan lagi, ada dua pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Pertanyaan satu dari Bu Setiana lagi. Beliau bertanya Pak, kalau developernya gak ada sertifikat induk Pak, tapi di dua bank. Nah, kemudian sudah banyak yang lunas, tapi sertifikatnya nggak bisa terbit Pak, karena sertifikat induk yang ada di dua bank tersebut. Apa yang bisa dilakukan nih Pak? Nah, seperti cerita saya tadi, Oke, nah, itu kan induknya ada di apa, tapi konsumennya ada di. Nah, itu salah satu kasus kan. Akhirnya ya, apa? Yang tidak dapat sertifikat karena tidak bisa dipecah ya karena berbagai alasan gitu gitu loh gitu kan. Nah, si nasabah yang ada di bisa menggugat bank karena kan nasabah ini kan tidak mau tahu orang dia kredit pasti dia sudah pegang dong sertifikat itu kan begitu kan. Itu bisa ya. itu itu yang pernah ada kejadian gitu. Nah, kalau seandainya memang kejadian seperti itu, ya tinggal apa? Kalau memang kreditnya lewat bank, sebagai nasabah, kan tidak mau tahu. Mm-mm. Ditawarkan oleh bank, bank harus lebih, prinsip kehati-hatiannya apa? Tanah itu haknya harus jelas, baru dia Ya. bisa mengeluarkan kredit. Nah, jadi nasabah bisa menggugat si bank untuk apa? Mengganti rugi. Gitu. Karena apa? Si konsumen nasabah ini itu tidak perlu membuktikan dia hati-hati, ya kan? Hmm. Bank lah harus hati-hati. Bank mengeluarkan kredit kok tidak proteksi diri atas jaminan. Oh, ini menarik nih Pak. Jadi kalau kita selaku konsumen, kita Tuh. membuktikan diri kita itu sanggup buat nyicil gitu ya Pak ya, sanggup Nah, dari sisi hanya, keuangan. hanya kita berpikir bahwa kita sanggup menyicil. Urusan bukti hak bagaimana kan itu tugasnya si bank. Karena kita kan nyicil karena kita dikasih kredit. Iya, Tuh. Nah, karena baik. sudah lunas, barangnya tidak ada, ya gugat kepada bank. Logika aja saya kasih ya. Gugat Iya, kepada bank, minta ganti rugi. Ya, saya beli kaplingan ternyata udah lunas, kaplingannya tidak ada. Udah ganti rugi. Ya kan? Ganti rugi, pokoknya berapa, kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kan ada istilahnya inflasi dan sebagainya gitu. betul, betul, betul. Kehilangan Oh, keuntungannya itu dengan mengacu bunga bank. oke. Kalau kami uang itu di deposito kan dapat berapa. Nah, itulah Hmm. contoh. Iya, iya. Ini sangat menarik nih Pak. Satu insight baru bagi kita nih Pak. Biasanya kita berpikir, wah kondisinya konsumen mah lemah nih, cuma bisa nyicil aja gitu ya. Tapi ternyata memang ada kewajiban dari perbankan juga ya Pak ya. Mereka harus penuhi juga Pak. Kehati-hatiannya Hmm. ada pada bank. Oke. Kalau di nasabah itu apa? Kewajibannya apa? Untuk mengukur diri mampu bayar. Iya. Tapi kemampuannya nasabah itu juga harus diterapkan oleh bank. Prinsip Oke. kehati-hatiannya memberikan kredit, satu apa? Jaminan ada. Kedua, menurut penilaian nasabah ini mampu untuk membayar. Itu. Hmm. Hmm. Kadang juga bank memberikan kredit karena apa? Ada jaminannya.
betul. jelek-jelek jaminan dilelang gitu. Oke. Logika Baik. gitu. Siap, siap. Terima kasih nih Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Chris nih Pak. Chris ini dari Semarang nih Pak. Beliau bertanya Pak, kalau di satu provinsi kota yang status khusus, di mana kepemilikan tanah tersebut milik dari pemerintah provinsi tersebut Pak. Nah, bagaimana Nah, penyelesaian dengan developer jika ternyata bermasalah dengan perizinan sehingga akhirnya konsumen, pembeli yang dirugikan karena proyeknya dihentikan dan developernya ditutup Pak. betul. Itu itu ada kejadian satu karena belum lengkap izin dia sudah membangun. Kan begitu kan. Kedua apa mengambil tanah orang lain, ya kan? Itu karena tidak dipastikan patoknya diukur ulang di mana proyek mana apa di mana itu tidak. Nah, itu kalau seandainya ada kejadian begitu ya, terus kemudian sampai proyeknya ditutup, ya broker ini harus broker kan, developernya harus bayar ganti rugi. Ya ganti rugi kalau dia tidak mau secara serta-merta di luar pengadilan, ya harus digugat, ya kan, harus digugat. Nah, makanya dasar gugatannya adalah perjanjian. Oke, Apakah PPJB, apakah MOU gitu loh. Di situ kalau tidak ada itu ya repot juga. Makanya sebagai agent itu filingnya harus bagus. Dari material kitnya, marketing kitnya itu harus kita simpan. Terus kemudian apa mengenai apa bukti-bukti haknya gitu loh. Karena apa? Di awal-awal pada saat dia open open house itu kan sedang perlu kan apapun kita kita minta dikasih. Dan betul, betul. kita dijual ya apapun kita minta belum tentu dikasih. Ya karena itu sudah dia sudah menang duluan gitu loh. Gitu. Iya. Ya, Nah, tapi dalam dalam kasus Pak, seperti developer yang tadi kita bahas ya Pak, ya, banyak developer yang istilahnya udah kelas nasional itu kan, mereka biasanya keberatan tuh Pak kalau untuk ngasih kita dokumen tuh Pak, ya. ya. Nah, apakah bisa diatasi dengan perjanjian Pak? Misalnya di perjanjian tersebut mencantumkan kalau dia one prestasi maka dia akan bertanggung jawab membayar kembali ke konsumennya dan kemudian membebaskan agent dari resiko keterlambatan pembangunan gitu Pak? Itu bisa dibuat dalam bentuk pernyataan. Ya, Minta developer bahwa ini proyek sudah ber-IMB nomor sekian, terus ya, sertifikat milik nomor sekian, atas sama sekian itu di situ. Nanti kalau seandainya tidak benar, ya penipuannya di situ. oke. Surat pernyataan minimal itulah diproteksi diri gitu loh. Ini kan kepentingan melindungi diri kan. Jangan sampai istilah komisi udah habis, tahu-tahu masalahnya baru muncul. Gitu. Kalau Ya, ya. surat, ya makanya kalau sebagai agent ya selama masih bergabung dalam suatu perusahaan, ya sisihkan juga bukti itu untuk taruh di rumah. Ya siapa tahu nanti muncul kasus kan begitu kan. Itu sih saran saya itu. Oke, baik, baik. Mantap banget nih Pak Hmm. Hendra ya. Di malam hari ini kita dapat banyak insight nih Pak. Saya sendiri juga dapat terbaharui nih Pak dari Iya, banyak yang sekali disampaikan Pak tips dan Putu. insight yang kita banyak tidak tahu sebelumnya, Pak Ari. Benar-benar. Hmm. Ya. Tapi bagaimanapun juga waktu juga nih Pak membatasi kita Pak. Ya. Sekarang udah jam setengah 10 Pak. Di Bali ini juga jam setengah 11 nih Pak Setengah ya. 11, Pak Ari. Ya. Kalau kita ngobrol lupa lupa kalau udah malam ya Iya, kan ada secangkir kopi. Nah, mantap Pak. itu. Nggak apa-apa, saya senang berbagi kok. Baik, baik. Terima kasih Oke. banyak, Pak Putu. Ya, kalau gitu kita mungkin bisa akhiri ya Pak ya dari obrolan kita barusan kita belajar satu hal penting ya Pak ya dalam dunia properti bukan hanya proyeknya ya tapi juga pondasi hukumnya yang kita harus perhatikan. Karena banyak yang terjebak bukan karena niat buruk tapi karena tidak tahu hak dan kewajibannya gitu ya. Nah, jadi lewat episode Legal Series kali ini semoga sobat properti jadi lebih siap menghadapi segala resiko termasuk jika hal yang tidak diinginkan seperti developer pilot benar-benar terjadi. Nah, terima kasih untuk Bapak Putu atas pencerahan hukumnya. Tentu saja untuk Anda semua yang setia mendengarkan, sampai kita jumpa di episode Inspirasi Properti Legal Series berikutnya. Karena dalam setiap transaksi, pengetahuan hukum adalah investasi terbaik Anda. Ya, itu satu hal yang ditanamkan oleh Pak Putu bagi kita di malam ini. Oke. Ya. Itu ya Pak Hendra ya. Ya, betul sekali, Pak Ari.
Terima kasih banyak sekali lagi Pak Putu dan juga Sobat Properti yang setia sampai malam ini ya. Em, kita putar sebentar Pak ya untuk undian. Izin Pak Putu, ada undian bagi teman-teman yang episode minggu lalu Pak. Kami izin waktu sebentar untuk putar undian ya. Oke, teman-teman yang sudah mengisi form feedback, monggo ya, kita ikut dulu ya. Silakan Pak Hendra. Ya, Halo ESPN dan Sobat Properti, sebelum kita benar-benar menutup acara malam ini, kita punya sesi spesial nih sebagai bentuk apresiasi kita untuk Sobat Properti semua yang minggu lalu sudah meluangkan waktunya mengisi feedback dan usulan topik. Kita akan mengadakan undian hadiah berupa voucher uang tunai. Nama-nama peserta yang sudah mengisi form telah kita masukkan dalam Wheel of Name dan kita akan putar secara acak ya Pak Hendra dan Pak Ari untuk menentukan siapa yang beruntung malam ini. ya betul silakan. Siap semuanya ya, kita langsung aja putar. Oke, Oke, sudah dapat selamat pemenangnya kepada Saudara Ryan. Bapak Rian ya. eh, eh, Berhak mendapatkan voucher uang tunai. Nanti akan ada tim dari ISP yang akan menghubungi untuk proses pengiriman hadiahnya ya Pak Hendra dan Pak Ari ya. Ya, betul. Oke, Ya, Terima selamat kasih kepada untuk Bro Rian. semuanya, Sobat Properti dan ISPN yang udah berpartisipasi. Terima kasih juga atas masukan Sobat Properti semua yang sangat berarti agar aspirasi properti ini semakin bermanfaat ke depannya ya. Sampai jumpa di acara aspirasi berikutnya. terima kasih Dewi. Ya, Sama-sama, dan Pak. teman-teman silakan diisi untuk feedback acara aspirasi properti kita di hari ini ya. Karena teman-teman masih dapat kesempatan ya untuk yang di sesi minggu ini teman-teman. Begitu ya Pak Hendra ya. Betul Sampai Pak kapan Ari. nih Pak mereka Ya. masih bisa isi feedback nih Pak? Seperti biasa Pak, sampai hari Senin tengah hari ya, jam 12.00 WIB. Oke, sampai hari Senin jam 12.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita akhiri, Pak Putu izin, ada teman-teman yang menanyakan nomor kontaknya Pak Putu, izin apakah boleh di-share Pak di Zoom ini? Boleh ya? Siap. Oke teman-teman, saya share nomornya Pak Putu Subada Kusuma ya. Beliau nomor spesialnya nih Pak ya, nomor bisnisnya nih ya. Namun teman-teman, nomor beliau 24 jam standby, tapi kalau belum direspon berarti beliau lagi penerbangan atau lagi meeting nih karena kepadatan acara beliau ya. Mohon dimaklumi teman-teman ya. Oke. Dan episode kita minggu depan, kita akan membahas terkait dengan Champion Series bersama ahlinya ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan peluang dan investasi, peluang dan potensi investasi di Indonesia ya. Nah, teman-teman dari Sobat Properti semangat terus dan kita terus belajar dan menjadi bagian dari kemajuan properti di Indonesia. Jangan lewatkan aspirasi properti minggu depan dan teman-teman monggo ajak rekan-rekannya untuk turut serta ya. Oke, terima kasih pada malam ini. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Putu kesempatannya yang sudah menyisikan waktu yang sangat berharga bagi kami nih Pak. Terima kasih juga bagi rekan-rekan yang lain, Sobat Properti, dan Pak Hendra. Thank you Pak. Thank you Pak Ari, Pak Putu, terima kasih banyak dan rekan-rekan ESPN Sobat Properti Indonesia. Terima kasih, selamat malam.